macam-macam keterampilan berpikir. Mengapa sih Pak tema berpikir ini kok dipentingkan, dianggap penting? Ya karena berpikir ini sifatnya eksistensial, berhubungan dengan hakikat kenyataan hidup, keberadaan manusia yang paling dasar. Ya namanya manusia harus mau mikir, harus bisa mikir, harus mengelola hidupnya dengan bekal akal pikiran. Dan selain ini sifatnya fitrah, ya agama, norma-norma, nilai-nilai hidup menuntut kita juga untuk mampu mendayagunakan akal pikiran. Petunjuk dari Tuhan sangat penting, sangat vital. Ajaran agama juga sangat penting. Cuma petunjuk, ajaran itu tidak akan bisa jalan, tidak akan bisa hidup kalau akal kita macet, kalau kita tidak mampu berpikir. Kita dinasehati orang, kita diberitahu orang, kita diceramahi orang. Itu kalau akal kita tidak jalan, ya tidak akan operatif, tidak akan hidup. Tapi saya hafal kok Pak. Iya, hafal itu kan tidak mesti kemudian operatif. Selain hafal kita juga harus paham. Setelah paham kemudian dijalankan. Jadi logika sederhananya, ya petunjuk agama pun butuh kemampuan berpikir kita untuk bisa kita pahami dan selanjutnya kita jalankan. Maka tidak mungkin beragama yang tidak menggunakan akal pikiran. Kita tahu apa yang diikuti, kita paham cara ikutnya bagaimana, kita ngerti mana ikut yang benar, mana yang sudah menyimpang, dan lain sebagainya. Ini kan kemampuan berpikir namanya. Jadi makanya berpikir itu penting, vital dalam hidup kita ini. Ya kalau sekedar dihafalkan saja nanti kayak rekaman atau recorder itu kan, kalau kita ngomong apa dia bisa niru. Laptop kita bisa niru, HP kita bisa niru kayak rekaman, tapi kan dia tidak bisa mengolah, tidak bisa menerjemahkan untuk kepentingan-kepentingannya, hanya mengulang saja. Disinilah pentingnya kemampuan berpikir. Ternyata kemampuan berpikir ini kompleks sifatnya. Tidak sesederhana kelihatannya. Seperti minggu lalu saya bilang, ada memang unsur berpikir alamiah. Belajar atau tidak belajar, ya semua orang secara otomatis bisa mikir. Tapi kalau kita tidak belajar, khawatirnya kita anggap sudah benar, ternyata belum benar. Kita anggap sudah cocok, ternyata belum cocok. Kita anggap sudah lurus, ternyata melenceng secara tidak sadar. Maka disinilah pentingnya wawasan-wawasan kemampuan berpikir. Ini sebenarnya materi yang sangat penting, akan sangat luar biasa bagi kemajuan bangsa, kemajuan peradaban. Kalau kemampuan berpikir, thinking skill ini sudah kita tanamkan pada anak-anak kita sejak kecil. Karena ini nanti akan jadi bekal yang luar biasa untuk mengembangkan hidup, menjayakan peradaban, menjayakan bangsa dan negara kalau konteks kenegaraan. Malam hari ini kita ada di tema ethical thinking atau berpikir etis. Ini klaster berpikir yang berbeda dengan yang kita jelaskan minggu lalu. Jadi minggu lalu kan kita membahas berpikir kreatif, yang itu satu paket dengan berpikir kritis. Yang dikejar secara umum dalam berpikir kritis maupun berpikir kreatif itu kan menemukan kebenaran, khususnya kebenaran secara logis, secara masuk akal. Nah,
Sekarang kita geser ke berpikir etis. Di berpikir etis ini orang tidak sekedar berhenti di mana benar, mana salah, tapi juga masuk pada pertimbangan-pertimbangan mana yang baik, mana yang buruk. Jadi, mengapa kita juga harus berpikir etis dengan pertimbangan-pertimbangan etika, pertimbangan-pertimbangan moral? Ya karena kadang-kadang hal-hal yang benar, yang tepat, yang pokoknya rasional, masuk akal itu ketika tidak diterjemahkan dalam koridor etis, ketika tidak menggunakan prinsip-prinsip etik dalam menjalankannya, yang tadinya benar bisa geser, bisa meleset. Makanya tidak jarang wawasan-wawasan kebenaran itu, loh ini benar loh sebenarnya isinya, tapi hasilnya kok malah kontraproduktif, malah merusak. Nah, itu kemungkinan kita melewatkan prinsip-prinsip etiknya dalam berpikir. Sering saya ilustrasikan di berbagai sesi, kadang-kadang akal itu, rasio itu bisa trik. Jadi yang salah, yang tidak tepat itu bisa dicarikan argumen biar dia tetap jadi benar. Jadi dia bisa membuat justifikasi rasional masuk akal untuk hal-hal yang jelas-jelas salah dan jelas-jelas keliru. Jadi mungkin teman-teman curang misalnya. Nah, kan terus ketika orang nuduh, wah sampean curang, salah itu, tidak adil itu. Terus kita jawab, loh, salahnya sendiri, saya dicurangi dulu, makanya sekarang saya curang. Nah, ini namanya justifikasi, seolah-olah curang itu kalau kita dicurangi dulu, terus ini jadi, yang curang ini jadi benar. Karena jangan dibaca sebagai curang, tapi dibaca sebagai balas dendam. Nah, ini justifikasi akal. Atau ada orang berargumen, loh, ngapain sih ngurusi salah yang kecil-kecil gini? Harusnya kan selesaikan dulu salah-salah yang besar. Nah, itu mungkin secara rasional ya masuk saja. Apa-apa itu ya diurut dari yang penting dulu, yang besar dulu, yang kecil-kecil nanti saja belakangan. Ini secara logis nyambung, masuk. Tapi secara etis mungkin tidak. Atau banyak alasan lain yang kita bikin untuk menjustifikasi kekeliruan, kesalahan kita. Loh, argumen kita, justifikasi kita itu kan rasanya ya rasional. Nah, ini namanya apologi-apologi, justifikasi-justifikasi akal terhadap yang kita lakukan. Maka berpikir itu tidak hanya memerlukan kemampuan berpikir kritis dan kreatif, tapi juga butuh kemampuan berpikir etis. Orang Jawa punya istilah berpikir itu tidak cukup hanya benar, tapi juga butuh pener. Pener inilah kemampuan berpikir etis. Nah, kemampuan untuk sampai pada titik kebijaksanaan ini, itulah nanti antara lain menggunakan teknik berpikir etis. Nah, jadi etik nanti bidangnya memang namanya etika. Yang di situ kita dituntun untuk tidak sekedar mengambil pertimbangan-pertimbangan benar salah secara logis, tapi juga pertimbangan-pertimbangan baik buruk dengan segala ukuran dan parameternya. Orang hidup itu tidak hanya butuh logika, tapi juga perlu etika. Tema kita berpikir etis ini kita awali dari kondisi mental manusia sehubungan dengan berpikir etis atau membuat keputusan etik. Ini sering disebut perkembangan sikap moralnya manusia. Kita ini kan hidup
sehari-hari pasti meskipun tidak belajar berpikir etis ini menggunakan pertimbangan-pertimbangan etik. Nah, dari sisi pertimbangan etik ini ada perkembangan ternyata hidup kita itu sejak kecil sampai dewasa. Ada perkembangan sikap moral. Ada namanya anomi, ada heteronomi, ada sosionomi, dan puncaknya adalah otonomi. Ya tentu saja anomi ini yang paling rendah, paling dasar. Kemudian heteronomi, kemudian sosionomi, kemudian yang dianggap paling matang itu otonomi. Nah, bagaimana gaya berpikir etik kita, berpikir moral kita? Ada yang anomi. Anomi ini anak kecil yang akalnya belum berkembang. Sehingga ya dia tidak peduli dengan moralitas. Wong dia belum kenal. Namanya anomi. Yes, pokoknya dia yang dia lakukan suka-suka saja. Seneng-seneng dia saja. Jadi dia ingin ke sana, dia ingin kemari, dia ingin melakukan ini, banting itu, dia ingin nyeret ini, dia ingin apapun dia lakukan ya, dia tidak akan peduli dengan pertimbangan-pertimbangan moral. Ini anak-anak kecil yang akalnya belum lengkap. Namanya anomi. Ya semoga kita yang sudah dewasa, sudah akalnya jalan bertahun-tahun ini tidak ada di level ini. Kalau ada orang sudah dewasa kok masih tidak peduli dengan pertimbangan-pertimbangan nilai dan moral, berarti levelnya level anomi. Jadi level balita. Kalau anomi masih belum ada pertimbangan moral, berarti tidak bisa berpikir etis. Nah, naik satu level heteronomi. Level heteronomi ini sudah mulai memikirkan mana baik, mana buruk, sudah mengambil sikap-sikap moral. Cuma keputusan-keputusan moralnya bergantung pada yang dia ikuti, otoritas-otoritas yang dia percaya. Misalnya ikut saja apa kata orang tua, manut saja apa kata gurunya. Nah ini namanya heteronomi. Alhamdulillah heteronomi ini sudah mengambil sikap moral, sudah mampu berpikir etis meskipun dengan cara ikut saja apa yang dicontohkan, dituntunkan oleh orang-orang atau lembaga-lembaga atau sosok-sosok yang dia percaya. Nah ini namanya heteronomi. Ya, mungkin ini anak-anak yang baru bisa berpikir, baru dewasa. Jadi mungkin usia-usia TK, SD, kemudian mungkin juga SMP juga masuk ini. Jadi dia masih tergantung pada figur-figur tokoh-tokoh. Itu namanya heteronomi. Jadi belum bisa memutuskan sendiri untuk hidupnya. Yang bisa dia lakukan hanya ikut orang lain, hanya bersandar pada figur, pada tokoh atau yang dia percaya. Itu namanya heteronomi. Yang ketiga, sosionomi. Kalau sosionomi ini yang diikuti tidak lagi sosok-sosok atau tokoh-tokoh, tapi masyarakat sekitarnya atau kelompok-kelompok yang dirujuk atau kelompok di mana dia berafiliasi. Nah ini sosionomi. Kalau tadi apa kata guruku, apa kata orang tuaku, apa kata idolaku, kalau sosionomi ini apa kata masyarakat, apa kata kelompokku. Aku itu anggota kelompok ini loh, berarti aku harus melakukan ini. Aku ikut
kelompok itu, berarti aku harus begitu. Itu yang dirujuk untuk keputusan moral dalam hidupnya itu masyarakat atau lembaga di mana dia berafiliasi. Itu namanya sosionomi. Naik satu level dari heteronomi. Tapi itu pun belum yang tertinggi. Yang tertinggi adalah otonomi. Jadi otonomi itu berarti orang yang mampu mengambil, memutuskan sendiri hidupnya. Jadi orang yang bisa mengambil keputusan-keputusan moral, tindakan apa yang harus dia jalankan. Dia yang milih sendiri, ini baik, ini buruk, ini yang tak pilih, ini yang tak buang. Itu namanya otonomi. Mungkin teman-teman tanya, orang yang sudah otonom itu apa tidak butuh kelompok, Pak? Tidak butuh figur-figur rujukan, Pak? Kan manusia terbatas. Ya pastinya. Jadi setiap orang sebenarnya ya pasti membanding, mencari, merujuk ke mungkin orang lain yang ahlinya, mungkin kelompok yang dia percaya. Tapi seorang yang otonom itu memposisikan orang yang dia idolakan atau kelompok yang dia idolakan itu hanya sebagai referensi dan rujukan. Keputusannya sepenuhnya ada di tangannya. Nah, ini namanya orang otonom. Aku bisa kok menolak kelompok itu atau menyetujui kelompok itu, tapi aku milih setuju karena menurutku kelompok itu baik dengan alasan 1, 2, 3. Ini namanya orang otonom, meskipun tetap ikut kelompok itu atau tetap mengidolakan tokoh itu atau figur itu. Jadi ini level-level perkembangan sikap moral dalam hidup manusia. Semoga ini nanti bisa jadi peta bagi teman-teman untuk membaca. Disinilah nanti orang bisa mengukur kemampuan berpikir etiknya. Ada yang sama sekali tidak mampu, namanya anomi. Ada yang hanya ikut orang lain saja secara tidak kritis, namanya heteronomi. Ada yang tenggelam oleh kelompok sosialnya, namanya sosionomi. Ada yang kokoh, mandiri, mampu mengambil keputusan sendiri, namanya otonomi. Selanjutnya, mungkin ada pertanyaan. Mengapa sih Pak kita harus capek-capek ke wilayah berpikir etis ini? Apa tidak bisa kita sudahlah dijalani saja, tidak usah capek-capek berpikir? Tidak bisa. Mengapa? Karena ranah etik ini ranah yang secara konkret, real, pasti kita hadapi dalam hidup. Tidak berpikir itu tidak bisa. Kalau gagasan-gagasan besar filsafat misalnya, apakah manusia itu hakikatnya ini, hakikatnya itu, mana yang lebih kuat antara demokrasi apa teokrasi, macam-macam itu kita menghindar dari ini bisa. Tapi kalau berpikir etik ini tidak bisa, karena setiap hari mau tidak mau dalam hidup kita harus mengambil keputusan-keputusan etik. Ada satu fenomena yang mendorong kita berpikir etik, yaitu kita hidup ini kan harus bertindak dan memutuskan sesuatu di level apapun hidup kita. Nah, kalau kita diharuskan memutuskan sesuatu, bertindak menyikapi sesuatu, kalau kita tidak punya kemampuan berpikir ini, ya kita akan kesulitan memutuskan. Misalnya tiba-tiba kita dihadapkan pada fenomena-fenomena apa gitu. Ini kan kita dituntut untuk merespon. Makanya dia sangat penting. Kita kadang harus milih mana baik, mana buruk. Nah, kalau kita salah mengidentifikasi mana yang baik, mana yang buruk, ini mestinya kita salah pilih. Bahkan ada yang rumit lagi. Ada namanya dilema moral. Dilema moral itu sering saya ilustrasikan, ada
pertimbangan-pertimbangan baik yang banyak. Kalau tadi kan baik buruk gampang, kita ya milih baik. Tapi kalau pilihannya antara baik dan yang baik, kita milih mana? Yang kita prioritaskan yang mana? Nah, ini namanya dilema moral. Ini yang kadang-kadang kita hadapi sulit dalam hidup ini. Mau kerja sambil kuliah ataukah kuliah saja? Masing-masing ada plus minusnya. Kalau kuliah saja ya konsentrasi dengan kuliah, tapi sangat berat bagi orang tua karena biaya kuliah ya tidak murah. Tapi kalau kerja sambil kuliah, orang tua lebih ringan, kita bisa membantu mereka. Resikonya kuliahnya agak sulit karena kita tidak konsentrasi kuliah. Milih mana? Sama-sama baiknya. Ini namanya dilema moral. Nah, dalam hidup ini kita sering berhadapan dengan situasi semacam ini. Disitulah pentingnya kita punya kemampuan ethical thinking ini, kemampuan berpikir etis ini, yang tidak sekedar mencari mana yang tepat dan benar, tapi mana yang sesuai, mana yang benar-benar baik. Itulah dasarnya mengapa kita perlu berpikir etis. Sekarang ke framework-frameworknya. Kita awali ya dari aspek framework berpikir etik. Untuk mengambil keputusan etik itu kerangka berpikirnya seperti apa? Tentang framework berpikir etis. Tadi mengambil keputusan tadi, kalau ada problem, ada dilema, keputusan yang terbaik itu yang dasarnya apa sih? Ada 3 framework yang terkenal dalam berpikir etik. Yang pertama namanya teleologis, yang kedua namanya deontologis, yang ketiga namanya pendekatan virtue. Teleological ethic, deontological ethic, dan virtue ethic. Sekarang kita lihat bedanya 3 ini. Teleological ethic itu apa? Teleological ethic itu cara berpikir yang fokus pada hasilnya, buahnya. Maka pertanyaan pertama dalam theological ethic itu tujuannya apa? Target yang ingin diwujudkan apa? Ini cara berpikir teologis. Jadi dalam teleological ethic kita melihat seandainya keputusan ini yang saya ambil, efeknya apa? Apakah efek ini yang aku inginkan? Nah, itu namanya teleological ethic. Melihat buahnya, melihat hasilnya. Jadi pertama-tama orang yang berpikir teleological ethic ini fokus pada akibatnya, manfaatnya, baik langsung maupun tidak langsung. Dan dia akan milih hasil yang terbaik. Jadi mewujudkan hasil yang terbaik secara hasilnya ya. Jadi tidak melihat prosesnya. Ini namanya teleological ethic. Kalau ada orang begini, cara berpikirnya, sudahlah, ambillah keputusan apa saja, yang penting kamu gembira. Nah, ini cara berpikir teleologis. Dilihat gembiranya. Yang penting semua setujulah. Nah, ini jadi dilihat aspek telosnya, tujuannya. Pokoknya tujuan kita kan mufakat. Entah itu memufakati hal yang baik atau yang buruk, yang penting kita sudah mufakat. Nah, ini cara berpikir teleologis. Evaluasinya teleological ethic ini ya melihat kesesuaian hasil dengan yang memang dituju. Misalnya teman-teman ingin ngecek saya ngaji filsafat ini baik enggak sih?
saya ikut ngaji seperti ini. Nah itu kalau di teleological ethic pertama-tama ditanyakan, lu tujuanmu ngaji itu apa? Saya sih tujuannya ngaji ya daripada nganggur saja, Pak. Oh ya sudah, kalau tujuannya daripada nganggur, dengan ikut ngaji kan kelihatannya tidak nganggur. Berarti sukses. Etik keputusan yang kamu ambil itu sudah benar. Jadi cara berpikir seperti ini namanya teleologis. Kalau nanti teman-teman ketemu orang-orang yang berpikirnya begini, maka ya jangan kesusu disalahkan. Kok ada orang kok lihat hasilnya saja, yang penting kan prosesnya. Hasil itu serahkan pada Allah, kita harus tawakal. Kan kita sering bilang begitu. Tidak seperti kelompok teleologis ini. Tapi ya kalau ada orang seperti ini, ya harus dimaklumi. Berarti memang cara berpikirnya berbeda. Dia pakai paradigma teleologis. Ukuran tujuan. Kalau tujuannya sudah terpenuhi ya berarti benar. Kalau tujuannya belum terpenuhi berarti salah. Itu yang pertama. Yang kedua, deontological ethic. Deontological ethic ini etika deontologis. Ini boleh didengarkan rekaman ngaji filsafat ketika membahas etikanya Immanuel Kant yang dikenal sebagai etika deontologis. Kalau yang teleologis tadi boleh didengarkan etikanya John Stuart Mill. Kelihatannya dulu pernah membahas tokoh ini. Kalau tidak salah membahas tentang kebebasan. Itu nanti sistem etiknya sering disebut etik yang coraknya teleologis. Nah, sebaliknya kalau deontologis, itu ukuran tindakan kita benar atau salah, itu dilihat apakah kita sudah menjalankan kewajiban-kewajiban moral, sudah menjalankan yang seharusnya kita lakukan atau belum. Jadi deontologis itu sering disebut etika kewajiban yang harus kita lakukan. Kalau kita sudah menjalankan yang harus kita lakukan, ya berarti sudah etis itu. Kita wajib belajar, mencari ilmu, mengejar ilmu. Dan kita sudah belajar, mencari ilmu, mengejar ilmu. Hasilnya apa? Serahkan pada Allah. Ini sebenarnya sejenis etika deontologis. Kita wajib jujur, karena jujur itu adalah satu kebaikan yang harus kita hidupkan, kita jalankan. Kalau kita sudah menjalankan kejujuran, ya berarti sudah. Itulah kewajiban kita. Bahwa dari jujur itu kemudian ada efek-efek yang tidak diinginkan, ya sudah. Kita siap menerima segala efeknya. Yang penting prosesnya sudah kita tempuh, yang harus kita jalankan sudah kita jalankan. Ini cara berpikir deontologis. Kalau pakai perspektifnya teleologis, dilihat efeknya, hasilnya. Jadi kalau secara teleologis ya, wah ini kalau diberitahu bahaya ini buat temanku, maka sembunyikan saja, bilang saja tidak tahu, atau diarahkan kemana biar tidak terjadi pembunuhan ini. Nah ini jawaban seperti ini itu benar dari perspektif teleologis. Tapi menurut deontologis tidak begitu, ya tetap kita harus jujur. Bilang saja saya tahu teman saya di mana. Tapi kalau kamu mau bunuh teman saya, ya termasuk jadi tugas moral saya untuk membela teman saya. Nah, ini gaya deontologis namanya. Jadi saya tidak bohong, tapi saya tidak hanya baik untuk aspek memberitahu ini saja, saya juga baik untuk
tindakan selanjutnya. Kalau selanjutnya kok terjadi mau kezoliman, mau penyiksaan, mau pembunuhan, ya saya harus membela biar kezoliman itu tidak terjadi, pembunuhan itu tidak terjadi. Jadi ini membelanya jangka panjang akhirnya. Tidak hanya bilang atau bohong tentang di mana temanmu. Nah, ini gaya deontologis. Jadi teleologis dan deontologis ini dua gaya yang berbeda dalam saat kita berpikir etik. Ya paling tidak hari ini kita bisa menerima kalau ada orang bergaya teleologis atau bergaya deontologis. Kalau gaya teleologis itu fokusnya pada tujuannya, hasilnya, kadang-kadang meleset-meleset sedikit di proses, tidak masalah, yang penting hasilnya sesuai yang diinginkan. Kalau deontologis lebih pada apa yang memang harus kita lakukan, yang seharusnya. Hasilnya apa, sudah bukan urusan lagi. Jadi itulah framework berpikir etik. Yang ketiga, virtu etik. Virtu etik ini sering disebut sebagai etika kebajikan. Nah, kalau ini berbeda dengan dua framework sebelumnya. Kalau dua framework sebelumnya, yang satu melihat hasilnya, yang satu melihat kewajiban, keharusan yang dilakukan. Kalau virtu etik ini melihat orangnya. Jadi melihat karakter orangnya. Jadi ukuran keputusannya basisnya pada karakter yang harus aku kembangkan. Baik atau buruk itu diawali dari orangnya. Jadi virtu etik itu mengawali proses berpikir etik dari karakter yang akan kita bentuk. Jadi fokusnya pada karakter yang akan kita kembangkan. Sampean ingin jadi orang seperti apa? Ini kan kalau dalam agama namanya akhlakul karimah. Saya ingin menghidupkan ini. Jadi fokusnya pada karakternya dengan asumsi orang-orang yang sudah terbangun karakternya, dirinya sudah terbangun jadi orang baik, yang dia lakukan pasti baik. Nah, ini namanya virtu etik. Kalau sudah terbentuk karakter jujur dalam dirimu, berarti keputusan apapun yang akan kamu ambil pasti tidak nabrak prinsip-prinsip kejujuran. Kalau berani jadi karaktermu, keputusan etik apapun yang kamu ambil pasti tidak akan nabrak prinsip-prinsip keberanian. Jadi ini virtu etik ini justru yang dilihat adalah orangnya. Apakah orang ini bisa dipercaya? Oh, kalau orang ini memang karakternya bisa dipercaya, keputusan apapun yang dia ambil pasti juga bisa dipercaya. Jadi dia melakukan kebaikan karena karakternya sudah terbentuk jadi orang baik. Ini parameternya berbeda. Kalau teleologis tujuannya, deontologis perbuatan, kewajiban-kewajibannya. Kalau virtu etik ini orangnya. Makanya kalau teman-teman ingin mengambil perspektif virtu etik ini, nanti jalannya dua. Yang pertama, membentuk karakter kita sendiri jadi orang baik, atau kita ikuti keputusannya orang-orang yang memang sudah baik, atau kita tiru yang dilakukan oleh orang-orang yang memang karakternya terbukti baik. Nah, ini virtu etik ya. Memang kalau yang pertama tadi, kita membangun karakter kita jadi orang baik, itu ya lama biasanya dan prosesnya panjang. Tapi kalau yang kedua ini mengikuti orang-orang baik atau
minta nasihat orang-orang baik ini lebih mudah, lebih pendek prosesnya. Kalau tentang virtu etik ini, mungkin bisa teman-teman mendengarkan ngaji filsafat, misalnya etikanya Aristoteles atau Plato yang dikenal sebagai eudaimonia, jadi etika kebahagiaan. Ini kan lebih fokus membangun karakter. Sama seperti kalau belajar akhlak Imam Ghazali atau akhlak Ibnu Miskaweh, itu kan fokus pada bagaimana membangun karakter orangnya. Jadi seperti apa orangnya, seperti itulah yang akan lahir dari dia. Maka penting membangun karakter yang baik. Itu namanya virtu etik. Nah, inilah framework dalam berpikir etis. Ini penting bagi teman-teman sebelum mengambil keputusan-keputusan etik, kita pahami framework-frameworknya. Tadi sudah frameworknya, sekarang prinsip-prinsipnya. Jadi kita ini kan ketika ingin mengambil satu keputusan moral harus punya prinsip-prinsip. Dalam dunia etika, dunia moral, khususnya moral yang terapan, ketika dijalankan, ketika diaplikasikan, ada dikenal 5 prinsip moral dasar. Jadi ini prinsip moral dasar ini berarti prinsip moral yang paling umum. Kita jangan sampai nabrak 5 prinsip moral yang umum ini. Yang pertama otonomi, yang kedua non-maleficence, yang ketiga beneficence, kemudian justice dan fidelity. Yang pertama, prinsip moral itu otonomi. Karena moralitas itu mengasumsikan harus diawali dari otonomi, kebebasan. Mengapa harus otonom? Ya karena yang tidak otonom susah untuk dinilai. Tidak otonom itu berarti tidak bebas karena keputusannya sendiri, pilihannya sendiri. Mungkin dipaksa orang, mungkin karena struktur kuasa dia tidak bebas, mungkin karena himpitan situasi dan lain sebagainya. Ini membuat dia tidak otonom. Ketika situasi otonom tidak terjadi, ya kita tidak bisa mengambil atau menilai secara moral. Maka moralitas itu akan tegak, akan bernilai kalau di sana ada otonomi. Kebaikan seperti apapun, kalau itu hasil dari paksaan dan keterpaksaan, ya nilai moralnya, nilai etiknya tidak tinggi. Jadi tidak bisa, kalau dalam bahasa agama tidak bisa sepenuhnya dia disebut sebagai akhlak yang karimah. Wong itu dipaksa, wong itu terpaksa. Tidak diputuskan sendiri, tidak dipilih sendiri. Yo, sama kayak adik-adik kita, anak-anak kita yang masih kecil itu kan kadang-kadang sok rewel, nakal, disuruh sholat tidak mau, terus kita paksa sholat. Nah ini kan yang dia lakukan ini baik sebenarnya, kebaikan wong sholat. Tapi nilainya kan beda dengan kalau dia sholat dengan kesadarannya sendiri, keputusannya sendiri. Jadi prinsip pertama adalah otonomi. Jadi moralitas itu membutuhkan situasi yang otonom, prasyarat yang otonom, baru bisa dijalankan. Yang kedua, prinsip tidak menyakiti, tidak menyusahkan, tidak menyengsarakan orang, non-maleficence. Non-maleficence ini
Prinsip tidak menyakiti. Jadi pastikan nanti keputusan moral apapun, tindakan moral apapun tidak membuahkan kesakitan, kesulitan, kesengsaraan secara kita sengaja pada orang lain. Jangan memutuskan sesuatu, saya ambil ini sajalah, biar saja dia sengsara, biar saja dia sakit, yang penting aku enak. Nah, ini kalau kita memutuskan dengan cara berpikir begini, berarti kita termasuk orang yang kurang bermoral atau tidak bermoral. Karena prinsip dasarnya moral itu tidak menyakiti. Jadi kalau teman-teman bingung, tadi kan banyak dilema-dilema moral, mana yang harus saya pilih ini? Pilihlah yang paling tidak menyakiti orang lain. Non-maleficence. Jadi ini penting. Jadi kalau ada tindakan-tindakan kok itu menyakiti orang, menyusahkan orang, menyengsarakan orang secara sengaja, berarti itu sebenarnya tindakan yang nabrak prinsip moral. Berarti itu tindakan yang tidak bermoral. Nah, itu prinsip kedua. Prinsip yang ketiga, beneficence. Beneficence ini prinsip kebaikan, kemurahan hati. Kalau tadi tidak menyakiti, kalau ini memberikan yang menyenangkan, menggembirakan, membahagiakan. Kalau kita sedang dilema, ingin memutuskan sesuatu, ini baik, Pak, ini juga baik ya, yo pilih saja yang lebih menggembirakan, lebih menyenangkan. Ini prinsip ketiga. Jadi prinsip kemurahan hati. Jadi kita memberikan yang baik, yang terbaik untuk orang lain. Prinsip yang keempat adalah prinsip keadilan. Prinsip keadilan ini berarti prinsip yang tidak boleh memihak, tidak boleh zalim, mengambil haknya orang, tidak boleh memperlakukan orang lain secara diskriminatif, tidak boleh berat sebelah, dan lain sebagainya. Dulu kita pernah 1 bulan khusus ngaji filsafat tentang keadilan. Keadilan itu nyawanya moralitas. Mengapa manusia perlu untuk menghidupkan moralitas, menghidupkan etika? Demi situasi hidup yang adil. Manusia itu oleh Allah diturunkan ke muka bumi, antara lain sebagai khalifahnya untuk mengelola bumi. Tujuan utamanya ya menghidupkan keadilan ini di muka bumi. Besok di akhir zaman katanya Imam Mahdi turun, Nabi Isa turun, dalam rangka apa? Menegakkan keadilan. Jadi puncak skenario hidup ini harus berakhir pada keadilan, karena kita ini manusia yang oleh Allah diberi amanat sebagai khalifahnya untuk menegakkan keadilan. Jadi kalau ada dilema-dilema etik, mana keputusan yang saya ambil, mana keputusan yang harus saya pilih, antara lain pilihlah mana itu yang paling dekat dengan keadilan. Mana yang paling tidak diskriminatif, tidak berat sebelah, tidak menzalimi orang. Nah, ini prinsip yang keempat, justice. Prinsip yang kelima kemudian adalah fidelity. Fidelity ini bisa kita artikan kesetiaan, loyalitas, bisa dipercaya, menghargai komitmen bersama, itu fidelity. Biasanya fidelity ini antara lain ada ketika kita berinteraksi dengan orang lain dalam kita hidup bersama. Patuh pada komitmen bersama, taat pada yang sudah disepakati, ini juga prinsip moral. Mungkin sekali waktu kita berhadapan dengan pilihan-pilihan, satu di antara dua,
Nah, parameter yang perlu kita gunakan adalah parameter fidelity dalam situasi tertentu, yaitu mana yang tadi sudah disepakati bersama, yang harus kita hargai bersama. Nah, itu fidelity. Karena orang yang tidak punya kualitas fidelity, ini orang biasanya disebut orang yang tidak loyal, seorang pengkhianat. Jadi jangan mengambil keputusan yang mengkhianati kesepakatan bersama. Nah, ini namanya fidelity, ya. Situasi-situasi tertentu kita perlu menghidupkan prinsip fidelity ini. Jadi teman-teman, ada 5 prinsip moral. Khususnya ketika kita ingin menjalankan rumus-rumus kebaikan dalam hidup, yang 5 ini jangan ditabrak. Yaitu otonomi, kemudian tidak menyakiti, berbuat baik, murah hati, adil, dan kesetiaan. Jadi kalau ada situasi dilema moral, mana yang harus saya pilih, mana yang harus saya bela, belalah yang mendukung otonomi, membebaskan manusia, tidak membelenggu, tidak membatasi, tidak menyiksa orang. Kemudian pilihlah tindakan yang tidak menyakiti, tidak menyusahkan orang. Pilihlah juga tindakan yang murah hati, memberikan kebaikan, kebahagiaan, kesejahteraan pada orang lain. Kemudian pilih yang paling adil dan jangan lupa untuk setia pada prinsip-prinsip komitmen bersama. Kalau memang sudah memenuhi standar-standar prinsip-prinsip moral tadi, berarti saatnya kita pilih tindakan tersebut. Meskipun ya kadang-kadang tidak sesederhana kelihatannya, tapi mari kita berjuang untuk menghidupkan ini, karena memang manusia itu butuh etika, butuh moralitas untuk hidup yang tertib. Kalau semua orang mengabaikan moralitas, percayalah tidak lama dunia ini akan kiamat, rusak habis-habisan. Jadi bermoral itu kebutuhan kita, tidak sekedar kewajiban kita. Karena dengan kita menghidupkan aspek akhlak, aspek moralitas, kehidupan kita bersama yang lain, bahkan juga bersama alam, akan harmonis, nyaman, dan menyenangkan. Tapi kalau kita serba konfrontatif, menyerang orang lain, membatasi kebebasan orang lain, ingin menyakiti, membuat sengsara, membuat kecewa orang-orang yang kita benci, kemudian tidak adil, tidak setia kita pada kesepakatan prinsip-prinsip hidup bersama, ya hidup pasti akan sangat tidak nyaman, menyusahkan. Bahkan mungkin tidak lama terjadi chaos besar-besaran. Ya karena ulah kita sendiri. Kalau bahasanya Al-Quran kan Zuharul fasadu, sungguh telah nyata kerusakan di muka bumi bima kasabat aidin nas, karena perilakunya manusia, buah karyanya manusia. Manusia yang seperti apa? Ya manusia yang tidak peduli, mengabaikan prinsip-prinsip moralitas, kebebasan, tidak menyakiti, kemurahan hati, keadilan, dan kesetiaan.